Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Steward Lu dapat yakin bahwa semua biaya yang diperlukan untuk kompetisi akan ditanggung oleh saya. Han Li menambahkan, karena senior mengatakan demikian, rumah 1000 obat kami tentu saja tidak akan mengecewakan senior. Tolong. Steward Lu mendengarkan dan berkata tanpa ragu. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan keluar dari pintu. Dia membawa Han Li ke bawah dan keluar dari aula belakang di lantai pertama. Mereka berjalan menyusuri koridor menuju halaman belakang. Ada lengkungan melingkar jauh di halaman belakang yang mengisolasi halaman depan. Sebelum berjalan ke lengkungan, Han Li merasakan lapisan tirai cahaya transparan mengambang di kehampaan di dalam pintu. Ada semburan fluktuasi ruang yang jelas datang darinya. Tampaknya itu adalah susunan teleportasi. Ketika dia mendekat, Steward Lu berhenti dan berbalik ke Han Li dan berkata, "Senior, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan memberitahumu dulu." Setelah itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token ungu. Dia melambai ke arah lengkungan, dan pintu tiba-tiba menyala dengan cahaya terang. Dia mengambil langkah besar dan berjalan ke pintu, lalu sosoknya menghilang. Setelah Han Li melihat lingkungan sekitarnya sejenak, dia melihat cahaya di pintu lagi, dan pada saat yang sama, suara Steward Lu terdengar dari sana. "Senior, silakan masuk." Ketika Han Li mendengar suara itu, dia melangkah ke pintu. Begitu dia masuk, dia merasa seluruh tubuhnya panas, dan hidungnya juga mencium bau ramuan yang kuat. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa mereka sepertinya berada di aula yang mirip dengan istana bawah tanah. Ada beberapa gang luas yang mengarah ke segala arah. Di dinding di kedua sisi gang, ada pintu perunggu setinggi 10 meter, dan ada api samar yang datang dari dalam. Sebelum Han Li dapat melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, pelayan Lu membawanya ke salah satu gang dan datang ke ruang tamu yang luas. Di ruang tamu, ada seorang lelaki tua berambut merah berukuran sedang dengan kemeja ungu dan hitam. Dia memegang cangkir teh di tangannya. Han Li melirik dan menemukan bahwa aura orang ini kuat. Dia adalah seorang kultivator tahap Grand Ascension. Melihat mereka berdua masuk, lelaki tua berambut merah itu meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berdiri. Ketika Steward Lu melihat ini, dia memperkenalkan Han Li. "Senior, ini adalah Grandmaster Zhu dari rumah 1000 obat kami. Dia adalah Grandmaster Alkimia tingkat A manusia, dan dia telah setuju untuk membantumu dalam ujian." "Terima kasih banyak, Grandmaster Zhu." Han Li memberi hormat padanya setelah mendengar ini. Pria tua berambut merah itu tahu bahwa aura Han Li tidak lebih lemah darinya, jadi dia tidak berani meremehkannya. "Karena rekan Taois ingin menguji level alkimia Anda, maka mari kita masing-masing memperbaiki pil yang splendid untuk memulihkan kekuatan sihir. Dengan membandingkan kualitas pil, kita dapat menentukan level rekan Taois. Pil yang luar biasa. Saya tidak tahu apa formula pil untuk pil ini, apakah Anda bersedia menjualnya?" Han Li bertanya dengan alis berkerut. Oh, ketika lelaki tua berambut merah itu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Han Li bahkan tidak tahu tentang pil ini. Dan memandang rendah dirinya, tidak perlu membelinya. Meskipun splendid yang pil adalah pil bermutu tinggi di tingkat manusia, resepnya tersebar luas di laut terdekat. Itu dapat diperoleh dari banyak tempat, jadi tidak membutuhkan banyak uang. Saya akan memberikannya kepada rekan Taois." Lelaki tua berambut merah itu menggoyangkan pergelangan tangannya dan secarik batu giok putih terbang di depan Han Li. Han Li mengambilnya dan memindainya dengan indera ilahi miliknya. Dia mendesah dalam hatinya. Formula pil ini gratis, tetapi bahan obat yang digunakan dalam formula ini semuanya mahal. Selain itu, ia masih harus mengeluarkan uang untuk membeli 2 set. Ini benar-benar pengeluaran yang sangat besar. Kemudian,
lelaki tua berambut merah itu mulai menjelaskan kepadanya beberapa hal yang harus diperhatikan saat memurnikan Splendid Young Pil. Han Li mendengarkan dengan seksama dan sedikit mengangguk. Dia diam-diam mengingat semuanya. Pada saat yang sama, ia mulai memikirkan langkah-langkah untuk menambahkan bahan obat dan pengendalian api sesuai dengan pengalamannya di masa lalu. Setelah 1/4 jam, keduanya mengambil tas penyimpanan dari Steward Lu yang sudah disiapkan. Mereka berisi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Splendid Young. Mereka masing-masing berjalan ke ruang alkimia. Han Li melihat lingkungan interior dan menemukan bahwa ruang alkimia di sini memang berbeda di alam roh. Hampir tidak ada perabot di ruangan itu. Hanya ada tungku alkimia tembaga ungu yang ditempatkan di tengah. Tidak ada lubang api di tanah, dan tidak ada rune di badan tungku untuk menyalakan api. Dinding dan lantai di sekitarnya diukir dengan rune, sepertinya semacam batasan yang bisa memadatkan dan menyegel energi spiritual di dalam ruangan. Dia hanya melihat sesaat sebelum memusatkan pikirannya dan bersiap untuk mulai memurnikan pil. Dan mengangkat telapak tangannya dan menjentikkan jarinya. Api perak putih terbang ke tungku alkimia seperti burung. Di dalam tungku alkimia, api perak muncul. Setelah beberapa waktu, suhu di dalam tungku alkimia naik ke tingkat yang cukup tinggi. Han Li kemudian mulai menambahkan bahan obat satu persatu ke dalam tungku alkimia. Saat bahan obat terbang ke tungku, seluruh ruang alkimia mulai diselimuti oleh aroma obat yang aneh. Setelah sekitar 1 jam, suara "puff" terdengar dari dalam tungku alkimia. Han Li melihat bahwa di celah di bagian atas tungku alkimia, kabut ungu muda mulai naik. Itu berkumpul di atas tungku alkimia dan tidak menyebar. Menurut lelaki tua berambut merah itu, sudah waktunya untuk menambahkan Transforming Cloud Grace ke dalam tungku. Tapi ketika Han Li memegang bahan obat putih pucat di tangannya, dia agak ragu. Dari dunia manusia ke alam roh, dia tidak tahu berapa banyak pil yang telah dia sempurnakan. Semua bahan obat yang digunakan diringkas sebagai raja, menteri, asisten, dan utusan. Raja adalah obat utama, menteri adalah obat tambahan, menteri adalah obat tambahan sekunder, dan utusan adalah obat perantara. Transforming Cloud Grace ini bukanlah bahan obat yang unik di dunia abadi. Dia telah menggunakannya di alam roh. Dia tahu bahwa khasiat obat-obat ini ringan dan lembut. Itu sering digunakan sebagai asisten obat untuk memediasi khasiat obat dari berbagai bahan obat. Secara alami, Splendid Sun Pil ini tidak terkecuali. Saat ini, kabut ungu baru saja muncul dari tungku alkimia, menandakan bahwa khasiat obat dari berbagai bahan obat baru saja mulai menyebar. Itu belum mencapai waktu di mana perlu dimediasi. Itu jelas bukan waktu terbaik untuk memasukkan Transforming Cloud Grace, jadi dia ragu-ragu. Namun, dia membuat keputusan dan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Setelah setengah jam lagi, ketika kabut ungu di tungku alkimia berubah dari terang menjadi tebal, Han Li segera mengangkat tutupnya dan menambahkan Transforming Cloud Grace. Saat semburan aroma obat yang kuat menyerang lubang hidungnya, mata Han Li juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, dinding di sekitarnya tiba-tiba menyala, dan formasi yang terukir di atasnya mulai beroperasi dengan sendirinya. Pusaran air kecil tiba-tiba terbentuk di seluruh ruang alkimia, membungkus kekuatan spiritual yang keluar dari bahan obat dan mengumpulkannya di tungku alkimia. 4 jam kemudian, lelaki tua berambut merah itu sudah keluar dari ruang alkimia dan berdiri bersama Steward Lu, menunggu di luar ruang alkimia Han Li. Setelah 15 menit lagi, pintu perunggu di sisi Han Li juga perlahan terbuka, dan dia berjalan keluar sambil memegang botol porselen putih di tangannya. Melihat ini, Steward Lu tersenyum dan berkata, "Sepertinya senior juga berhasil menyempurnakannya. Selamat, selamat. Aku masih belum tahu berapa nilainya, jadi kuharap Steward Lu dan Master Zhu bisa menilainya untukku,
kata Han Li sambil menyerahkan botol porselen. Pelayan Lu mengambilnya dan mengeluarkan sumbatnya, dan aroma obat yang kuat segera keluar darinya. Setelah lelaki tua berambut merah itu menciumnya, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendekati Stewart Lu untuk mengukur bahan obat yang telah disempurnakan Han Li. Pada saat ini, di tangan kiri dan kanan Stewart Lu, ada 3 splendid yang pills yang keduanya telah sempurnakan. Dari luar, tidak banyak perbedaan antara keduanya, tetapi bahan obat Han Li tampak sedikit lebih kecil. Han Li menatap pria tua berambut merah itu, dan saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya, dia melihat pria tua berambut merah itu menghela nafas dalam diam dan benar-benar berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Stewart Lu tidak menghentikannya. Setelah sosok lelaki tua itu menghilang di ujung gang, dia berkata kepada Han Li dengan ekspresi yang agak aneh, "Senior, tolong jangan salahkan dia. Senior, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Grandmaster Zhu ini telah mengalami pukulan yang cukup berat." Ketika Han Li mendengar ini, dia sudah mengerti maksudnya. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Kalau begitu biarkan pelayan Lu menilainya. Jika benar-benar seperti yang senior katakan sebelumnya, bahwa kamu belum pernah bersentuhan dengan bahan obat bermutu tinggi dari dunia surgawi sebelumnya, maka senior benar-benar berbakat dalam alkimia. Pengendalian api senior benar-benar sangat akurat, untuk dapat menghilangkan semua kotoran dalam ketiga pil yang indah ini tanpa merusak khasiat obat sama sekali. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari kualitas bahan obat yang disempurnakan oleh Guru Zhu." Meskipun Stewart Lu tidak pandai alkimia, dia tampaknya memiliki pemahaman tentang cara alkimia, jadi dia segera berbicara dengan yakin. "Lalu aku ingin tahu level apa aku di antara para alkemis di dunia surgawi berdasarkan ini." Han Li tersenyum sedikit dan bertanya, "Meskipun kamu hanya memurnikan splendid yang pil, menilai dari kualitas pil ini, senior sudah menjadi alkemis peringkat A manusia," Stewart Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Han Li mendengar ini, dia dengan serius menganggukkan kepalanya. Faktanya, meskipun dia tidak menggunakan kemampuan penuhnya untuk memurnikan bahan obat kelas sampel ini, kompleksitas dan kesulitan memurnikan obat ini tidak kalah dengan bahan obat kelas atas di alam roh. Menurut perhitungan ini, pencapaian alkimia yang pernah dia banggakan, di dunia surgawi, mungkin setara dengan alkemis peringkat C bumi. Dengan pencapaian alkimia senior saat ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi alkemis peringkat bumi di masa depan. Ketika Stewart Lu melihat bahwa Han Li tidak menunjukkan kegembiraan, berkata dengan sedikit sanjungan, "Hehe, kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntungan rekan Lu." Han Li menjawab, dan dia segera mengambil keputusan. Dia pasti menjadi alkemis peringkat surga di masa depan. Jadi selama dia menemukan resep pil Dao yang cocok, dia bisa memperbaiki butiran kristal misterius yang dihasilkan oleh botol kecil menjadi pil Dao. Lagi pula, bahan spiritual dari hukum yang sangat berharga di masa depan jauh lebih mudah diperoleh untuknya. Aku ingin tahu apakah senior berencana untuk tinggal di kota angin hitam ini untuk waktu yang lama, atau hanya tinggal sementara. Stewart Lu bertanya setelah sedikit ragu. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Ketika Stewart Lu melihat ini, dia segera menjelaskan. "Senior, jangan salah paham. Aku hanya ingin mengundang senior untuk bergabung dengan Rumah Seribu Obat kami dan menjadi alkemis bakti. Saya percaya bahwa dengan tingkat alkimia senior, Anda akan segera menjadi alkemis bakti tingkat tinggi kedua setelah Grandmaster Hao." Pada waktu itu, Han Li melambaikan tangannya, memotongnya, dan berkata, "Saya hanya akan tinggal di sini sementara, saya tidak akan tinggal lama. Saya hanya bisa berterima kasih atas kebaikan Anda." Stewart Lu melihat bahwa ekspresinya sepertinya tidak palsu, jadi dia hanya bisa menghela nafas beberapa kali dan menyerah. Setelah itu,
Han Li membeli beberapa pil Wang Yuan dan melunasi biaya pemurnian pil Splendid Yang. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Setelah meninggalkan rumah 1000 obat, Han Li pergi ke beberapa toko besar di dekatnya dan mencari pil obat bermutu tinggi yang dia beli sebelumnya, hampir menghabiskan semua batu roh yang dia kumpulkan sebelumnya. Dalam waktu dekat, dia perlu menghabiskan banyak uang. Karena itu, dia ingin menjual beberapa bahan dan harta sihir yang tidak dia butuhkan untuk saat ini sebagai ganti beberapa batu roh berkualitas tinggi. Setelah berjalan sekitar 2 jalan, dia sampai di jalan utama yang dipenuhi orang. Han Li melihat satu gedung tinggi yang menempati lokasi terbaik di seluruh jalan. Bangunan itu setinggi 3 lantai, semuanya dibangun dengan tanah liat api dan batu bata merah. Di ambang pintu tergantung papan lebar dengan tepi emas dan latar belakang merah. Di atasnya ada 3 kata yang agak mengesankan, Rumah Harta Karun, yang ditulis dengan cat emas. Rumah Harta Karun, Rumah Harta Karun. Han Li diam-diam menggumamkan nama toko itu. Dia merasa itu agak lucu. Dia menaiki tangga batu, melewati ambang pintu, dan berjalan ke lobi toko. Ada banyak pelanggan di lobi. Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 di depan konter mahoni dan menunjuk ke berbagai harta sihir di rak di belakang. Di samping mereka masing-masing ada petugas berjubah hijau, yang sedang menjelaskan sesuatu, atau mengeluarkan harta ajaib dari rak untuk mereka periksa. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa harta sihir di rak tidak berlevel tinggi. Paling-paling, itu adalah harta ajaib yang cocok untuk kultivator formasi inti. Pada saat ini, seorang petugas berpakaian hijau juga memperhatikannya. Dia buru-buru menyapa orang biasa di sebelahnya dan menyapanya dengan wajah penuh senyum. Apa yang ingin dilihat pelanggan ini? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda? Saya di sini bukan untuk membeli barang, saya di sini untuk menjual barang, kata Han Li sambil tersenyum. Jika demikian, silakan ikut dengan saya. Tuan Hai dan Tuan Hu selalu bertanggung jawab atas pembelian rumah Yabao kami. Saya akan membawa Anda untuk melihat mereka. Pelayan berbaju hijau kaget saat mendengar kata-kata itu. Han Li hanya mengangguk sedikit. Di bawah bimbingan pelayan berpakaian hijau, Han Li menaiki tangga kayu yang berkelok-kelok di aula belakang dan langsung menuju ke lantai 3. Grandmaster Hai, Grandmaster Hu, seorang tamu telah tiba, teriak petugas berbaju hijau saat mereka tiba di depan sebuah rumah. Krait, pintu terbuka. Han Li melihat 2 orang duduk berhadapan di dalam ruangan. Di atas meja persegi di depan mereka ada papan catur dengan puluhan bidak catur hitam putih berserakan di atasnya. Kedua orang itu mengangkat kepala untuk melihat Han Li, yang baru saja melangkah melewati pintu. Melihat auranya tidak lemah, mereka langsung berdiri dan sedikit memberi hormat padanya. Pria parubaya berjubah hijau melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar pelayan berpakaian hijau itu pergi, lalu berkata, "Saya Laut Tanpa Batas, di sebelah saya adalah rekan saya, Hu Deyu. Bagaimana saya harus memanggil Anda?" Pria tua berjanggut pendek di sebelahnya masih agak khawatir dengan permainan catur yang belum selesai. Matanya belum sepenuhnya menjauh dari papan catur. Dia hanya menunjukkan sedikit senyum dan mengangguk pada Han Li dengan linglung. "Saya Liu Xi," jawab Han Li. "Di rumah Yabao ini, kami berdua memiliki pandangan ke depan. Kami selalu bertanggung jawab atas masalah penilaian dan pembelian. Sejak rekan Liu datang ke sini, Anda pasti memiliki harta untuk dijual." Konfusian Parubaya bertanya. Han Li tersenyum dan berkata, "Itu benar. Aku punya lonceng roh air. Aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menilai harganya." Setelah mengatakan itu, dia memutar pergelangan tangannya, dan lonceng biru kecil seukuran mangkuk muncul di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya sangat jernih, dan ada rune padat yang terukir di permukaannya. Ketika Laut Tanpa Batas melihat benda ini, matanya tiba-tiba menyala,
dan mata lelaki tua berjanggut pendek itu akhirnya menjauh dari papan catur. Keduanya dengan hati-hati mengambil Water Spirit Bell, dengan hati-hati melihatnya sebentar, dan saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berkata, tingkat item ini tidak rendah. Setidaknya itu adalah senjata ajaib yang dapat digunakan oleh seorang kultivator tahap Grand Ascension, tetapi tampaknya tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan. Itu adalah objek yang digunakan untuk memblokir energi spiritual di luas wilayah. Senjata ajaib ini diperoleh dari gelang penyimpanan Han Qiu setelah Han Li membunuhnya. Fungsinya seperti kata lelaki tua berjanggut pendek itu, sangat sederhana. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin dijual Han Li kali ini adalah item ini. Rekan Taois benar, fungsi item ini memang sebatas ini. Namun, untuk beberapa kultivator yang berspesialisasi dalam keterampilan atribut air, atau kultivator yang ingin memblokir item roh atribut air, item ini adalah barang bagus yang langka. Saya percaya bahwa toko Anda harus dapat memberikan harga yang wajar. Han Li berkata sambil tersenyum. 3 batu roh berkualitas tinggi, bagaimana menurutmu dengan harga ini? Hu Deyu berkata setelah merenung sejenak. Han Li berpikir sejenak dan merasa itu adalah harga yang wajar, jadi dia menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya, dan tiba-tiba sebuah manik putih muncul di telapak tangannya, yang memancarkan jejak udara dingin. Saat item ini muncul, suhu di seluruh ruangan anjlok. Cangkir teh dan papan catur tiba-tiba mengeluarkan suara, kakak, dan teh di dalamnya langsung membeku menjadi es. Melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di mata keduanya, dan mereka dengan hati-hati melihat manik itu lagi. Setelah sekitar setengah jam, Han Li perlahan berjalan keluar dari Youth Treasure House, dan laut tanpa batas bersikeras untuk mengirimnya turun dari lantai 3, sampai ke pintu toko. Sebelum pergi, mereka berulang kali memberi tahu dia bahwa jika ada lebih banyak harta di masa depan, dia harus langsung datang ke sini, dan mereka pasti akan memberinya harga yang paling memuaskan. Han Li tersenyum dan setuju, lalu berbalik dan berjalan keluar dari jalan. Kedua orang itu mengawasinya sampai sosoknya menghilang, dan kemudian mereka kembali ke rumah harta karun, yang membuat pelanggan dan pelayan berpakaian hijau di aula sangat terkejut. Mereka mengambil 5 senjata ajaib dan bahan spiritual dari tangan Han Li, berpikir bahwa mereka mendapat untung besar, dan sangat bahagia. Namun nyatanya, yang mereka beli hanya 1/10 dari harta yang ingin dijual Han Li. Setelah itu, Han Li melewati beberapa toko terbesar di kota satu persatu, hingga hampir malam, lalu dia meninggalkan kota angin hitam dan bergegas kembali ke gua sementara di Gunung Yuyang. Setelah dia membuka semua batasan asli gua dan batasan yang dia buat nanti, dia langsung masuk ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Han Li memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan topeng Qian, dan meletakkannya di wajahnya. Saat dia menunjuk 2 jari di tengah alisnya, dia diam-diam melantunkan mantra, dan cahaya Qian segera terbang keluar dari topeng, berubah menjadi piringan besar di dinding. Setelah melihat ke sisi kanan di sejenak, dia melambaikan pergelangan tangannya lagi. Sinar cahaya terbang satu demi satu, dan ada beberapa senjata ajaib terbang di udara, mendarat di piringan cahaya Qian. Meskipun Han Li sebelumnya telah menjual senjata sihir dan bahan spiritual dalam beberapa batch dengan penampilan berbeda, dia masih menyimpan harta yang paling berharga, termasuk penusuk besi hitam Dragon 16. Han Li telah mengumpulkan harta ini dari sisa-sisa anggota aliansi Anika lainnya selama perjalanannya ke Pulau Bulan Merah. Sebagian besar harta ini adalah harta pribadi anggota aliansi Anika, dan kemungkinan besar akan menarik masalah yang tidak perlu jika menyebar ke dunia luar. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengirim semuanya ke aliansi Anika untuk dijual. Kemudian, Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengalihkan pandangannya ke sisi kiri disk,
dan mengangkat jarinya untuk menulis di kehampaan. Saat karakter lampu hijau terbang ke disk, tugas untuk menemukan informasi tentang resep pil Dao dengan cepat muncul di sisi kanan disk. Setelah melakukan semua ini, dia melepaskan topengnya, menutup matanya, dan mengatur pernapasannya. Waktu berlalu, dan beberapa hari telah berlalu. Han Li awalnya berpikir bahwa berita tentang resep pil Dao akan memakan waktu lama untuk mendapat tanggapan, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan tentang item ini terlebih dahulu. Namun, dia tidak mendapatkan resep pil Dao khusus, tetapi diberitahu bahwa karena barang ini terlalu berharga, tidak akan muncul dalam transaksi biasa dalam keadaan normal. Hanya dengan menjadi anggota inti dari aliansi Anika, dengan status yang lebih tinggi, memungkinkan untuk sesekali bertemu seseorang yang akan berinisiatif untuk bertukar resep pil. Sebagian besar persyaratan sangat keras, dan hampir tidak ada yang bisa memenuhinya. Selain itu, orang itu juga mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkan gelar alkemis surgawi dan hipotek, akan lebih mudah untuk mendapatkan resep pilnya. Saat itu, tidak perlu berinisiatif untuk mencarinya. Akan ada anggota yang akan mengeluarkan resep dan bahan pil untuk membantunya menyempurnakan pil Dao. Setelah itu, Han Li mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang 3 hukum tertinggi, hanya untuk diberitahu bahwa ada banyak buku tebal di alam abadi sejati yang memungkinkan seseorang mengembangkan hukum tertinggi, tetapi kebanyakan berada di tangan beberapa orang, kekuatan besar dan tidak akan diedarkan dengan mudah. Adapun yang tersebar di luar, mereka tidak lengkap, atau metode kultivasi yang cacat, sama sekali tidak dapat diandalkan, jadi tidak ada yang berani dengan mudah untuk berkultivasi. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, beberapa harta sihir yang telah dijual Han Li di aliansi Anika juga telah terjual habis satu persatu. Selain harta sihir dan materi spiritual yang telah dia jual di kota Blackwing, Han Li telah menghasilkan banyak uang dan menghemat lebih dari 600 batu roh kelas atas. Namun, dari sudut pandang Han Li, ini akan menjadi jumlah kekayaan yang sangat besar bagi seorang kultivator biasa, terlepas dari apakah itu untuk menangani pelelangan besar dalam 3 tahun atau untuk membayar biaya selangit untuk meninggalkan wilayah Laut Blackwing, akan sulit untuk memenuhi kebutuhan. Dia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Tetapi dia menambahkan misi untuk mencari benih bunga jiwa kelahiran dalam daftar misi aliansi Anika. Menurut perkiraannya, selama dia memiliki sebotol kecil cairan spiritual, tidak akan menjadi masalah untuk memelihara bunga jiwa kelahiran yang berusia lebih dari 10.000 tahun sebelum lelang Laut Angin Hitam. Pada saat itu, dengan item ini, kemungkinan besar dia bisa menukar apa yang dia butuhkan. Namun, jika dia ingin menggunakan cairan spiritual untuk mematangkan bunga jiwa kelahiran, penyempurnaan air berat inkarnasi Dewa Bumi pasti akan terpengaruh.